H3 ini kita tarik ke sini, kemudian yang H3 ini karena ini adalah data array, kita blok ke sini, dan yang terakhir juga H3-nya kita blok aja ke sini. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Excel statistik ya. Jadi Excel statistik ini biasanya kan dibutuhkan oleh mereka yang sedang melakukan statistika atau penelitian atau ya sejenis seperti itu ya. Dan di sini materinya yang akan kita bongkar yaitu bagaimana cara mencari frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Oke, data yang saya siapin yaitu misalnya ini daftar nilai ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat filenya untuk daftar nilai seperti ini, gampang aja, tinggal fungsi random between aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini adalah daftar nilai-nilai yang sudah dikumpulkan datanya, dan di sini sudah siapin juga format rentang nilai ujian ya. Jadi nilai ujian 1 sampai 4 frekuensinya berapa? 1 sampai 34 frekuensinya berapa? Rentang nilai 35 sampai 40 frekuensinya berapa, dan seterusnya sampai 95 sampai 100 ya, seperti itu. Dan kebetulan sudah siapin data itu yaitu dalam satu sel seperti format yang ada di sini ya teman-teman, seperti ini. Nah biasanya kan di yang lain mungkin teman-teman bisa menambahkan satu misalkan sampai dengan misalkan 34. Nah ada juga yang menggunakan 3 kolom ya. Ini kan satu sel saja 1 sampai 34. Kalau ini kan 3 sel seperti ini ya. Ada juga yang memanfaatkan seperti itu. Dan solusi untuk dalam satu sel ini ya kita akan buat yang berbeda ya, membuat yang lebih sulit ya, tapi mungkin format yang seperti ini yang teman-teman miliki kayak gitu kan. Dan di sini kita akan mencari atau menentukan nilai-nilai yang sebelah kanannya ya. Oke, karena untuk rumus frekuensi itu kan mencari nilai yang sebelah kanannya, frekuensi 1 sampai 34 ini sebenarnya nanti diambil 34-nya, nanti dia akan menghitung sendiri ya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mengambil dulu angka yang kanannya. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan fungsi array itu tidak mungkin karena di sini ada yang 3 digit ya. Kalau misalkan array, 2. Nah, ini kan misalnya saya buat array di sini, 2. Mungkin yang pertama itu sudah betul 34, tapi kalau kita tarik ke sini yang ini jadi 00 kan, itu ini formula yang salah seperti ini ya. Jadi formula yang benar itu yaitu kita cari dulu find, oke, kita cari dulu, cari yang kata karakter strip, kemudian ini within tag-nya di sini. Oke, yang pertama kita sudah dapetin yaitu kedua 1 2. Jadi karakter strip itu berada di digit yang kedua dari kiri ya. Kalau kita enter di sini, kita tarik, maksudnya tarik bukan enter ya. Ini akan menghasilkan nilai atau ini karakter yang kedua, ketiga ya. Kemudian ke berapa ini? Ketiga terus sampai ketiga. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, nah sekarang kita jumlahkan dulu jumlah data karakter ini, jumlah karakter ini ya. Misalkan ini jumlahnya 1 2 3 4. Nanti dikurangi dengan 2 digit ya. Jadi jumlah seluruh karakter dikurangi 2 digit. Nah, fungsinya di sini rumusnya kita untuk menghitung jumlah karakter kita gunakan fungsi len. Len yang ini gitu kan. Kemudian kita kurangin dengan len strip H3 dikurangi dengan jumlah yang ada di sini yang sudah dapat nih tadi ya. Jadi hasilnya 2. Kalau kita tarik ke sini, nah ini baru udah berubah. Ini karakter kedua dan yang ini adalah 3 digit ya sebelah kanannya. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, ini tinggal pakai fungsi array. Oke. Jadi array ambil yang ini, kemudian titik koma, lalu enter, kemudian yes. Nah ini karakternya 34, karakternya atau nilainya sudah bisa didapetin nih 34, 40. Nah yang terakhir adalah 100, sudah benar kan? Nah kalau kayak gini, ini kan fungsinya text. Bagaimana kalau untuk menjadikan value-nya? Gampang saja, tinggal tambahin di sini strip-strip kayak gini aja ya, kemudian enter. Ini sudah jadi value ya. Nah, maka posisinya juga akan berubah menjadi sebelah kanan ya. Sudah menjadi number. Atau misalkan tidak menggunakan strip-strip kayak gini juga bisa menambahkan fungsi value kayak gini dengan enter. Yes, ya sama aja hasilnya kan. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah didapatkan kayak gini, ya kita akan menentukan rentang frekuensi 1 sampai 34 frekuensinya berapa, 35 sampai 40 berapa. Nah, untuk kayak gini, ini tinggal hapus aja dulu karena sudah paham ya.
Untuk kayak gini kita menggunakan fungsi data array ya, formula array. Formula array itu nanti menggunakan Ctrl Shift dan Enter ya. Nah, kalau sudah dapat kayak gini kita blok semua seperti ini. Lalu kita edit formulanya di sini. Nah, ada value kan. Nah, sekarang value yang ini sudah didapetin, maka di sini tambahin juga rumus frekuensi. Nah, oke. Nah, sekarang data array-nya, data array itu ya itu data yang ada di sini. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Frekuensi B2 sampai dengan F18 ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita titik koma seperti ini. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita tekan Ctrl Shift lalu Enter. Dan muncul kayak gini, tinggal lihat saja. Oh, ada yang salah. Ternyata di sini kita lihat ya, di sini ya ada H3, find H3. Nah, di sini find H3-nya kita tambahkan yang H3 ini ya, H3 ini kita gunakan fungsi yang ini ya. Jadi H3 ini kita tarik ke sini. Kemudian yang H3 ini karena ini adalah data array, kita blok ke sini. Dan yang terakhir juga H3-nya kita blok aja ke sini. Oke, supaya ini data ini yang enak ini akan terisi ya. Ctrl Shift Enter. Oke, sudah jadi ya. Nah, sekarang 33 jumlah 3 nilai 35 sampai 40 adalah 3, 41 sampai 46 adalah 6 sampai seterusnya sini. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ada di sini. Kalau sama berarti benar. Oke, kita cek aja jumlahnya sum. Nah, kita jumlahin yang ini, kemudian Enter, 85. Oke, sekarang kita tak jumlahin yang ini. Jumlah ini berarti kita gunakan fungsi count A. Oke, ini adalah value-nya. Kita Enter, sama. Hasilnya 8, berarti sudah benar ya. Sudah benar, kita hapus aja. Oke, kita lanjutin untuk frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu yaitu jumlah frekuensi untuk kelas pertama. Di sini kelas pertama yaitu nilai rentangnya 1 sampai 34 ya. Itu dibagi dengan jumlah total frekuensinya. Jadi formulanya kita hitung dulu jumlah totalnya sum. Oke, seperti ini. Ini adalah numbernya. Kita kunci aja dengan F4 lalu Enter. Ini jumlahnya ada 85. Nah, sekarang frekuensi untuk kelas pertama berarti di sini sama dengan ini kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi jumlah total kelasnya ya. Kita Enter dan ini hasilnya. Oke, kalau sudah kayak gini kita tarik aja thread seperti ini. Ini hasilnya. Oke, ini sudah tidak berubah formulanya karena sudah dikunci ya untuk data number pertamanya ini untuk rank ini. Nah, kalau sudah kayak gini biasanya kan untuk frekuensi itu biasanya menggunakan persen. Nah, kita convert aja di sini ya dengan format persen seperti ini. Oke, ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, ini untuk frekuensi relatif. Selanjutnya bagaimana untuk mencari frekuensi kumulatif. Nah, untuk frekuensi kumulatif itu ini ditambah ini. Kemudian nanti ditambah ini terus kumulatif ya dijumlahkan gitu kan ya. Atau biasanya jumlah berjalan kayak gitu ya, menghitung berjalan atau apa ya, running gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita gunakan fungsi sum. Oke. Sumnya yang mana? Yang ini sampai dengan yang ini. Oke. Jadi sum frekuensi. Nah, sekarang kita kunci supaya nanti kita tarik yang dikunci yaitu yang sum pertama. Gitu. Kita kunci dengan F4 ya. Seperti ini lalu Enter. Nah, hasilnya ada 30. Kita tarik aja ke bawah dan ya hasilnya seperti ini. Ini jumlahnya 85, ini 85 dan ini juga 85. Artinya ini sudah betul ya. Oke, seperti ini aja tutorial kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.